Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen farmasi. Di mana dalam manajemen farmasi kita akan melihat atau kita akan mempelajari yaitu tentang seperti penetapan harga jual, perhitungan break-even point, kemudian ada perhitungan laba rugi, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini kita sesuai request kalian, dimana kemarin itu ada yang meminta, Kak tolong manajemen farmasi dong, ya gitu. Untuk materi-materi yang belum saya tampung, mungkin next video saya akan membuat lagi. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen farmasi. Oke, jadi outlet atau outline yang kita bahas dalam video kali ini yaitu terdapat banyak hal seperti penetapan harga jual, perhitungan break-even point atau BEP, kemudian ada perhitungan laba rugi, kemudian ada perhitungan economic order quantity, ada perhitungan return on investment, perhitungan return on asset, return on equity, inventory turnover ratio, dan juga payback period. Tetapi dalam video kali ini kita cuma akan membahas beberapa saja. Kita cuma akan membahas 4 poin utama, 4 poin awal ini, yaitu penetapan harga jual, perhitungan break-even point, perhitungan laba rugi, dan juga perhitungan economic order quantity. Karena saya lihat dari slide-nya itu cukup lumayan banyak, jadi kita akan membuat 2 video. Yang pertama membahas mengenai 4 poin ini, kemudian video berikutnya kita akan melanjutkan perhitungan ROI, ROA, ROE, dan juga TOR dan PP, payback period. Oke, lanjut saja ke penetapan harga jual. Jadi di dalam penentuan harga jual itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu persentase keuntungan dalam penjualan. Kemudian ada penetapan harga jual. Nah, penetapan harga jual sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dari apotek, kemudian dari industri. Kemudian ada HPP, yaitu harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan itu dibagi menjadi dua cara. Kemudian ada persentase pokok penjualan. Oke, yang pertama yaitu ada keuntungan dalam penjualan, di mana persentase keuntungan dalam penjualan yaitu harga jual itu dikurangi dengan harga beli. Harga beli itu harga yang kita beli dari distributor atau orang lain, kemudian kita jual kan. Nah, ini harga jual dikurangi harga beli, dibagi harga beli dikali 100. Kemudian untuk penetapan harga jual di industri dan juga apotek itu berbeda. Untuk yang industri itu biaya produk total dari awal sampai akhir, kemudian dibagi jumlah produk yang dihasilkan, kemudian dikali PPN dan juga dikali margin. Untuk PPN-nya sendiri itu kurang tahu ya. Untuk PPN-nya sekarang itu kita mengacu yang 11%. Tetapi ada beberapa soal itu yang masih menggunakan PPN 10%. Tapi untuk materi-materi atau soal-soal UKAI itu kayaknya sudah pakai yang 11%. Jadi nanti kita pakai yang 11% saja. Kemudian ada penetapan harga jual untuk apotek. Itu harga jual apotek dikali HNA. HNA itu harga neto apotek. Harga neto apotek itu harga yang dibeli. Yang dibeli oleh si apotek, kemudian dikali PPN dan juga margin. Kemudian ada harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan itu ada 2. Yang pertama itu 1 dibagi faktor jual dikali penjualan. Kemudian yang rumus 1 lagi yaitu stok awal ditambah pembelian dikurangi stok akhir. Kemudian ada persentase HPP, yaitu stok awal plus pembelian dikurangi stok akhir dibagi jumlah penjualan dikali penjualan. Nah, ini kalau seperti ini saja kayaknya akan bingung. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa soal yang kita bahas. Oke. Iya, astagfirullahaladzim.
Sorry guys, barang saya jatuh. Oke, lanjut. Sebuah apotek membeli obat di distributor dengan harga neto yaitu 54.000 per box yang berisikan 50 tablet. Jika apotek tersebut menetapkan margin 20%, maka berapakah biaya yang harus dikeluarkan pasien jika ia akan membeli sebanyak 10 tablet atau 1 strip? Oke. Jadi kita sudah diketahui HNA atau harga neto apoteknya itu sebesar segini, 54.000. Kemudian berisikan 50 tablet. Jadi kita nanti bagi aja 54.000 dibagikan dengan 50 untuk mengetahui harga per tabletnya. Setelah mengetahui harga per tabletnya, kemudian kita tinggal dikalikan margin aja. Gitu. Tapi di sini itu yang jadi permasalahan, belum ada yang namanya PPN atau pajaknya. Jadi nanti kita akan tambahkan pajak terlebih dahulu. Oke, jadi rumusnya seperti ini, yaitu harga jual apotek itu dikali HNA. HNA itu yang 54 tadi, kemudian dikalikan PPN, kemudian dikalikan margin. Oke, HNA terlebih dahulu. HNA-nya itu diketahui 54 dibagi 50 tab, yaitu untuk harga HNA per tabnya itu di angka 1080 per tab. Kemudian kita tinggal masukkan saja nih HCA-nya. Masukkan ke rumus, di mana HNA-nya yaitu 1080 dikali 1,11 dikali 1,20. Oke. Kemudian diperoleh yaitu sebesar 1438, sekian per tab. Kemudian tinggal kita kalikan aja sesuai soal tadi, di mana si pasien itu membeli 10 strip. Jadi kita kalikan 10. Jadi didapatkan HJA-nya yaitu 14.386. Jadi jawabannya C. Oke, yang jadi permasalahan tuh gini. Nah, ini kenapa kok nggak plus aja, plus 10% atau plus 20%? Oke, jadi nanti akan jadi permasalahan, guys. Akan saya kasih tahu. Agak ribet sih, bentar. Nah, misalnya kita pakai yang ini, yang 1,80 ditambah 11%. Mana 11% ya? Wah, nggak bisa, guys. Laptop aku nggak ada 11%. Lupa. Kita hapus WLF 11 per 100 tutup kurung. Ini kenapa sih? Delete. 180 ditambah 11 per 100 tutup kurung, kemudian ditambah 20. Susah, guys. Susah. Nggak terbiasa pakai kalkulator ini. Kita hitung pakai itu aja ya. Kita hitung pakai kalkulator manual aja. Kalau kita hitung pakai kalkulator manual, itu hasilnya akan sama saja, guys. Dia itu akan menghasilkan si 1438. Lah, tetapi nanti yang jadi permasalahan ketika kita akan menghitung HNA. Dimana kalau kita menghitung HNA, ketika HJA-nya diketahui, Allah, aku males banget. Enak diketahui. Aku ketik manual aja lah, guys, sampai aku kayak gini kan. Ketika HJA-nya sudah diketahui dan HNA-nya belum diketahui,
ketika ditambahkan dengan plus, itu yang jadi permasalahan. Ketika dia akan dipindahkan, itu yang jadi permasalahan. Kayak gini kan, misal hajiannya sudah diketahui lah. Berapa ini? Hajiannya, anggap saja hajiannya 1.400 ya. Lah, ketika si ini dikurangi nah kayak gini, kalau perhitungan biasa, kalau plus dia kan pindah ke sini kan, dia kan pindah ke sini menjadi min kan, min 11%. Lah ini tuh nggak bisa, kalau gini tuh sudah nggak bisa, ini menyalahi aturan harusnya. Makanya ketika 11% ini itu kita rubah terlebih dahulu seperti ini untuk mendapatkan, kalau apa ya, kalau hukum matematikanya itu tepat kayak gitu. Jadi nanti tinggal dipindahkan, berarti turun ke bawah. Kalau perkalian pembagian, kalau penjumlahan nanti dipindahkan, apa ya, bukan dipindahkan, diganti plus menjadi min atau min menjadi plus. Kayak gitu. Jadi kalau misal ini kita mau mendapatkan marginnya itu 25%. Berarti yang di sini itu 1,25. Kalau misal marginnya itu 15%, ya berarti 1,15 kayak gitu. Ini untuk mempermudahkan aja dalam perhitungan HJA. Oke, soal berikutnya, yaitu persediaan awal suatu apotek pada tahun 2021 sebesar 20 juta. Dengan total pembelian obat-obatan serta alkes pada tahun tersebut yaitu 50 juta. Sedangkan perolehan penjualan diperoleh 90 juta. Jika diketahui laba yang ditentukan oleh apotek adalah 20%, maka berapakah persediaan akhir pada tahun tersebut? Oke, jadi kita sudah mengetahui persediaan awalnya itu sebesar 20 juta. Kemudian dia tuh membeli lagi tuh. Dia tuh membeli sebanyak 50 juta. Sedangkan perolehan penjualan diperoleh yaitu 90 juta. Jika diketahui laba yang ditentukan apotek yaitu sebesar 20%. Nah, jadi ini rumusnya, pakai rumus yang ini. Yang mana ya? Yang ini berarti ya? Yang ini. Kita pakai rumus yang ini. Stok awal plus pembelian dikurangi stok akhir. Cuma ini beda itu saja. Oke, jadi kita cari terlebih dahulu yang sisa stok atau persediaan akhir, di mana HPP-nya itu tadi kan sudah diketahui nih. HPP belum diketahui ya? Ya, HPP belum diketahui. Lah, kita cari HPP terlebih dahulu, di mana HPP-nya itu menggunakan rumus 1 per yang ini, HPP 1 per faktor jual dikali penjualan. Faktor jualnya dalam soal ini yaitu 20%, atau bisa kita rubah menjadi 1,2 kayak gitu. Kemudian dikalikan penjualan. Nah, berarti HPP-nya yaitu 1 per 1/2 dikalikan 90 juta. 90 juta ini diperoleh dari ini. Penjualan diperoleh 90 juta. Itu masuk ke penjualan sama dengan 75 juta. Setelah diketahui sudah dapatkan HPP-nya, maka kita akan masukkan ke dalam sini ke atas, di mana HPP-nya sudah dimasukkan yaitu sebesar 75 juta, kemudian ditambahkan yang awalnya itu persediaan awalnya itu 200 juta, kemudian tambahkan pembelian lagi 50 juta, kemudian dikurangi persediaan akhir. Lah, ini tinggal dipindah ini kan aja. Ini dipindah menjadi plus. Kemudian yang ini yang 75 juta dipindahkan ke sini jadi negatif. Jadi 700 dikurangi 75 juta diperoleh hasilnya yaitu 625 juta. Oke, seperti itu. Oke, kemudian untuk poin berikutnya yaitu break even point. Di mana break even point yaitu titik di mana suatu perusahaan itu tidak mengalami rugi dan juga tidak mengalami keuntungan. Jadi nama lainnya tuh impas kayak gitu.
nggak untung juga nggak rugi, kayak gitu. Dimana perhitungan, mana ini kursornya? Dimana perhitungan BEP itu terdapat beberapa. Untuk BEP tiap unit itu biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang sudah ditentukan, seperti kayak kayak sewa gedung, gaji karyawan, biaya operasional tetap, kayak gitu. Kemudian dibagi harga jual per unit, dibagi biaya variabel per unit. Untuk biaya variabel itu biaya yang bisa berubah-ubah. Seperti kayak pembelian obat, dia tuh belinya berapa, kayak gitu. Kadang dia tuh naik atau turun, itu tergantung dari si PBF-nya atau tempat yang kita beli obat. Kemudian ada BEP rupiah. BEP rupiah yaitu biaya tetap dibagi persentase marginnya berapa. Kemudian ada BEP rupiah juga apabila diketahui harga pokok dan juga harga jual. Di mana BEP-nya yaitu biaya tetap per 1 dikurangi FC variable cost. Variable cost dibagi P itu kayak HJ, harga jual. Jadi variable cost atau harga yang tak tetap dibagi harga jual. Oke, kita kayaknya pusing. Kita langsung masuk ke soalnya saja, supaya tidak terlalu pusing. Oke, biaya tetap suatu produksi yang dikeluarkan oleh Nyonya X untuk membangun sebuah apotek yaitu sebesar 45 juta. Kemudian harga variabel unit yaitu sebesar 12.000. Harga jual per unit yaitu 12.000. Berapakah BEP unit dari apotek tersebut? Jadi kan ini sudah diketahui kan. Harga tetapnya itu sudah ada, yaitu sebesar 45 juta. Kemudian harga variabelnya per unit itu 12.000. Kemudian harga jualnya yaitu 20.000. Jadi kita akan masukkan ke yang ini. Rumus yang ini. Oke, jadi total biaya tetapnya yaitu sebesar 45 juta per harga jual per unit, di mana harga jual per unit itu 20.000, kemudian dikurangi biaya variabel per unit 15.000. Jadi 45 juta dibagi dengan 8.000 dan diperoleh 5.625 unit. Jadi untuk tidak mengalami rugi atau laba, kita harus menjual sebanyak 525 unit untuk mencapai titik BEP dari si Nyonya X. Tuan X. TN tuan atau nih guys? Lupa kan? Ya kayak gitulah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang apoteker penanggung jawab di suatu PBF menyediakan obat-obatan kardiovaskuler dan memiliki data biaya operasional sebagai berikut. Di mana biaya tetapnya yaitu 30 juta per bulan dan biaya variabelnya 90 juta per bulan. Target omset penjualan adalah sebesar Target omset penjualan adalah sebesar 150 juta. Berapakah BEP yang dapat ditetapkan oleh apotek tersebut? Jadi kita kan sudah ketahui nih, biaya tetapnya berapa? Biaya tetapnya yaitu sebesar 30 juta. Kemudian biaya variabelnya kita pakai yang 90 juta. Kemudian target omset penjualan yaitu sebesar 150 juta. Berarti kita pakai yang ini. Kayaknya. Ya kayak ini. Kita pakai yang BEP. Oke, untuk biaya tetapnya kita sudah diketahui 30 juta kan. Kemudian 1 dikurangi variable cost. Nah, di mana variable cost-nya itu pakai yang 90. Kemudian untuk harga jualnya kita pakai yang 150 juta. Jadi kita bagi terlebih dahulu nih 90 per 150 di mana dapatkan 0,6. Kemudian kita tinggal kurangi saja nih
dari rumusnya dikurangi 0,6 diperoleh 0,4. Oke. Ketika udah diperoleh 0,4, maka kita tinggal bagi aja nih 30 juta dibagi 0,4, yaitu sebesar 75 juta. Jadi BEP yang harus terpenuhi atau omset yang harus terpenuhi yaitu sebesar 75 juta per bulan untuk mencapai titik BEP. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa lah ya. Kalau nggak bisa, mungkin nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Atau di grup Telegram yang di diskusi atau channel. Nanti soalnya biasanya aku akan share kalau videonya sudah aku upload. Nanti bisa komen di sana. Kita diskusi bareng di sana. Oke, sekarang yaitu perhitungan laba kotor dan juga laba bersih. Di mana laba kotor, mana ini kursor? Bentar. Di mana laba kotor yaitu penjualan dikurangi HPP. HPP itu harga pokok produksi atau harga apa ya? Harga pokok penjualan atau harga pokok produksi gitu. Harga pokok penjualan kayaknya. Ya kayak gitulah, nanti kita lihat di soal aja. Kemudian persentase laba kotor yaitu laba kotor per penjualan dikalikan 100%. Kemudian untuk laba bersih, di mana laba kotor dikurangi beban. Kalau beban ini biasanya berbeda halnya dengan berbeda dengan margin. Beban itu ada beban tersendiri, di mana beban tersendiri kayak misal gaji karyawan, kemudian ada administrasi, ada listrik, dan juga lain-lain. Itu namanya beban. Kemudian persentase laba bersih, itu laba bersih per penjualan dikalikan 100%. Yaitu beban, di mana beban itu seluruh biaya lainnya, itu biaya usaha kayak biaya sewa, kemudian biaya gaji pegawai, kemudian biaya listrik, dan juga lain sebagainya. Itu namanya beban. Oke, kita ke latihan soal. Hasil penjualan apotek selama setahun yaitu 125 juta. Dengan HPP yaitu 105 juta. Sementara biaya tetap apotek yaitu sebesar 12 juta. Berapakah persen laba bersih yang diperoleh? Jadi kita tinggal bagi aja, dikurangi aja nggak sih? Yang 125 juta dikurangi 105 juta sama dengan 20. Kemudian 20 akan dikurangi si 12 juta ini. Ya tetapnya. Berarti tersisa 8. Nah, tinggal 8 dibagi dengan 125. Dikali 100 itu kan benar kan? Wah. Laba bersih yaitu penjualan dikurangi HPP dikurangi beban. 125 juta dikurangi 105 juta dikurangi 12 juta tersisa 8 juta. Di mana 8 juta ini dia akan masukkan ke laba bersih. Kemudian dibagi penjualan, kemudian tinggal dikalikan 100 dan diperoleh hasilnya itu sebesar 6,4%. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang apoteker di apotek sedang membuat laporan keuangan apotek pada tahun 2020. Penjualan apotek pada tahun 2020 yaitu sebesar 550 juta. Dengan HPP, harga pokok penjualan selama tahun tersebut yaitu sebesar 440 juta rupiah. Berapakah persentase keuntungan kotor yang didapatkan oleh apotek tersebut? Oke, jadi kita tinggal kurangi aja si 550 atau si penjualan dikurangi HPP aja kayak gitu. Jadi 550 dikurangi 440. Kemudian hasilnya akan dibagi dengan 550 lagi. Penjualan 550 dikurangi 440 itu hasilnya 110. Kemudian dibagikan dengan 550 dikali 100 itu 20%. Jadi persentase laba kotornya yaitu sebesar 20%. Oke, kita lanjut
ke economic order quantity, di mana economic order quantity yaitu biasanya digunakan untuk menghitung pemesanan dengan biaya optimum dan seimbang antara biaya persediaan dan biaya tambahan. Jadi ini tuh istilahnya itu untuk menghitung berapa sih optimal yang kita pesan untuk tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak. Dimana kalau economic order quantity itu ada yang namanya biaya pesanan tiap kali pesan, kemudian ada biaya penyimpanan, biasanya itu dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk persen, ya gitu. Makanya kita memerlukan economic order quantity, di mana rumusnya yaitu economic order quantity yaitu akar 2 dikali R, di mana R-nya yaitu kebutuhan barang dalam satu periode. Dalam satu periode itu biasanya bisa dihitung dalam setahun. Kemudian dikalikan O. O itu biaya pemesanan tiap kali pesan. Kemudian dibagi dengan I. Kalau I sendiri yaitu biaya penyimpanan. Biasanya biasa dalam bentuk persen ataupun biaya langsung dalam bentuk rupiah. Nah, apabila jika di dalam soal persen yang ditanyakan biaya penyimpanannya dalam bentuk persen, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua, di mana yang I yang biaya penyimpanan tadi itu dikalikan P, di mana P itu harga beli tiap unit barang. Ya gitu. Jadi kita akan lanjut ke soal aja supaya tidak terlalu pusing. Suatu rumah sakit akan mengadakan pembelian obat A sebanyak 8.000 unit dengan harga 10.000 tiap unit. Biaya setiap melakukan pemesanan yaitu 30.000, sedangkan biaya penyimpanan obat yaitu 3.000 per unit tiap tahun. Hitunglah economic order quantity-nya, berarti kita kan sudah ketahui nih. Nah, pengadaannya atau si R-nya yaitu 80.000. Kemudian dengan harganya, harga tiap unit, mana ya? Nggak ada. Kemudian untuk biaya pemesanannya atau O-nya yaitu sebesar 30.000. Untuk biaya penyimpanan obatnya yaitu 3.000 per unit. Berarti I-nya itu 3.000. Oke, jadi kita tinggal masukkan saja nih. 2 kan berdasarkan dari rumus nih. R-nya di mana R-nya itu 8.000. Kemudian O-nya itu biaya dari tiap kali pemesanan itu 30.000. Kemudian untuk biaya penyimpanan per unit tiap tahun yaitu 3.000. Jadi nanti ini dikalikan aja 2 kali 8.000, 18.000. Kemudian dikalikan 30.000. Jadi 480 juta dibagi 3.000 dibagi 3.000, kemudian diakar. Wait. Kok ada yang salah ya? Bentar. 2 dikali 8.000 dikali 30.000 dibagi 3.000. Ya, benar. Jadi jawabannya 400 unit. Jadi untuk optimal setiap kali pemesanan yaitu sebesar seminimalnya yaitu 400 unit. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nanti tolong cek ulang ya, hitung ulang kayak gitu. Takutnya nanti ada perhitungan yang salah atau terlewat supaya bisa kita benarkan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang apoteker di industri farmasi rumah sakit sedang melakukan evaluasi persediaan kapsul cefadroxil 500 mg, di mana penggunaan di rumah sakit tersebut yaitu sebanyak 130 kapsul. 1.300 kapsul per bulan. Berarti kita sudah diketahui nih,
si R-nya. Biaya pemesanan itu 120 per unit. Oke. Berarti O-nya sudah diketahui. Harga beli per kapsul yaitu 10.000 dan biaya penyimpanannya yaitu 26% dari harga tiap kapsul. Berarti si I-nya sudah diketahui 26%, sementara si P-nya harga tiap unit itu sudah diketahui, yaitu sebesar 10.000. Jadi kita tinggal masukkan aja. Oh ya, yang jadi permasalahan biaya pemesanan ini kan tiap unit kan, per unit, bukan sekali pemesanan. Berarti nanti si biaya pemesanan atau si O-nya itu tinggal dikalikan lagi. 1.200 dikalikan dengan jumlah persediaan atau penggunaannya yaitu 1.300. Ini kok wait. Kenapa gitu ya? Emang nggak usah dibagi ya? Nggak tahu ah. Bentar. Ya, benar. Oke. Jadi biaya pemesanan, jadi kebutuhan per bulan yaitu sebesar 1.300, kemudian biaya pemesanannya yaitu 120. Berarti nanti tinggal dimasukkan aja nih si L-nya ke sini, 1.300, kemudian dikalikan 1.200 yaitu biaya pemesanannya, kemudian kita pakai P dikali I, di mana P-nya itu 10.000, kemudian untuk I-nya yaitu 26%. Berarti kita hitung 2 kali 1.300 dikali 1.200 itu hasilnya 3.120.000, kemudian dibagi dengan 10.000 dikali 26%. Bentar. Kok ada yang salah? Kemudian dikalikan lagi. Bentar. Jangan ada yang keliru guys. Biasanya ada yang keliru. Tapi sama aja ya. Ya sama aja. Oke, gini. Nah, ini seharusnya itu ada dikalikan lagi 1.300. Kenapa dikalikan 1.300? Karena dia biaya pemesanannya itu tiap per unit kan. Nah, sementara kebutuhannya itu ada 1.300. Berarti harusnya si 1.200 itu dikalikan si 130. Lah, tetapi di sini tuh tidak dituliskan. Kenapa tidak dituliskan? Soalnya yang bawah juga tidak dikalikan 1.300. Karena seharusnya harga beli per kapsul. Ini kan. Nah, berarti ini kan tiap kapsul kan. Nah, kalau cuma satu kan nggak mungkin gitu. Harusnya dikalikan dengan si 1.300 ini. Jadi dua-duanya si atas dan juga si bawah ini, dia tuh dikalikan 1.300. Tetapi berhubung 1.300-nya sama, kita tinggal coret aja. Makanya di sini tuh nggak ada. Kayak gitu sih, setauku gitu. Tapi untuk jawabannya benar. Dia tuh 34,64 atau kita bulatkan menjadi 35 unit. Kayak gitu. Seharusnya sih gitu. Mungkin nanti koreksi lah ya. Seharusnya yang benar tuh gimana? Pakai dikalikan kebutuhan per bulannya lagi atau tidak? Kalau kita kalikan kebutuhan per bulannya lagi, itu sama aja jawabannya. Ataupun
kita tidak kalikan kebutuhan per bulannya, itu tetap aja sama aja jawabannya tuh 35 kayak gitu. Oke guys, kayaknya videonya saya cukupkan sampai ini saja, sampai economic order quantity. Untuk materi-materi return on investment dan juga lain sebagainya, itu kita akan bahas di video berikutnya. Karena kalau kita gabungkan sekarang itu nanti takutnya lama. Dan kalau lama itu nanti kalian akan bosan. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon koreksi, baik di kolom komentar atau di grup Telegram. Untuk grup Telegramnya itu bisa dilihat di Calon Apoteker atau link yang ada di deskripsi itu sudah saya cantumkan. Jadi nanti kita akan diskusi di sana mengenai latihan soal ini. Ya gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.